adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo bersama aku Kak Via dan aku Kak Nia. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua baik-baik ya. Untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Lot dan Keluarga. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami semua di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati sekolah minggu online kali ini dari awal, pertengahan, hingga akhir supaya lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Halo anak-anak semua, ketemu lagi kita di sekolah minggu online. Dan saat ini kita mau belajar, mau mengulas lagi. Mungkin anak-anak semua sudah pernah ya dengar satu cerita ini, tapi kita akan mengulas lagi, jangan sampai kita lupa ya. Nah, kalian nanti bisa baca ayatnya, ada di Kejadian 19. Ceritanya tentang apa ya? Nah, Bu Tuti mau buka sedikit. Jadi kita sekarang kondisi saat ini kita ada di kondisi yang harus taat, harus patuh ya. Harus patuh pada siapa? Saat ini kita harus patuh pada prokes ya. Jadi kita harus pakai masker nih. Kenapa? Karena kalau nggak pakai masker, kalau banyak nih orang di luaran nih tidak mau pakai masker gara-gara pokoknya takut ditangkap polisi misalnya gitu ya. Nah, kalau anak-anak semua kita pakai masker karena untuk menjaga kesehatan kita, jangan sampai tertular virus corona gitu ya. Jadi kita pakai masker, nggak boleh bergerombol, nggak boleh berkerumun di mana-mana. Terus kita juga nggak usah dolan-dolan dulu di rumah dulu. Karena apa? Kondisinya saat ini baru benar-benar kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita dolan, untuk kita pergi-pergi ya. Jadi saat ini kita butuh yang namanya ketaatan agar kita selamat, agar kita sehat. Nah, seperti cerita kali ini. Cerita kali ini kita akan bahas, kita akan baca dari Kejadian 19. Nanti kalian baca ya, karena panjang tuh ayatnya ya. Nah, di cerita ini menceritakan satu keluarga yang diberkati Tuhan ya, keluarga keponakannya Bapak Abraham ya, keluarga Bapak Lot. Nah, keluarga Bapak Lot memiliki seorang istri dan 2 orang anak perempuan. Nah, mereka tinggal di Sodom. Nah, mereka tinggal di tanah Sodom dan Gomora, di mana kalian pernah dengar kemarin ya, minggu kemarin kalian dengarkan cerita Bapak Abraham dan Bapak Lot sudah berbagi daerah, berbagi wilayah. Nah, Bapak Lot memilih
daerah di lembah Yordan. Nah, di lembah Yordan itu ada banyak kota. Salah satunya adalah kota Sodom dan Gomora. Nah, di kota itu anak-anak, ternyata penduduk kota itu adalah penduduk yang sangat-sangat tidak taat. Bahkan mereka tidak percaya sama Tuhan. Mereka melakukan suatu perbuatan yang benar-benar membuat Tuhan marah, membuat Tuhan murka, sehingga Tuhan mau menjatuhkan hukuman pada kota Sodom dan Gomora. Semuanya akan dibinasakan sama Tuhan. Abraham meminta pada Tuhan sampai Tuhan memberikan kelonggaran yang luar biasa. 10 orang benar aja di kota Sodom dan Gomora, maka kota itu akan tetap selamat. Tapi ternyata anak-anak, betapa berdosanya kota itu. Tidak ada orang yang benar di sana. Yang ada hanya satu keluarga, Lot, istri dan 2 orang anaknya. Mereka adalah keluarga yang betul-betul dikasihi Tuhan. Sampai suatu saat malaikat Tuhan datang ke kota itu dan masuk ke rumahnya Lot. Pada saat masuk ke rumahnya Lot berbicara pada kedua orang itu, dan di luar banyak sekali orang Sodom dan Gomora tanpa kecuali mengelilingi rumah Lot, mau mengarak keluar 2 orang itu, 2 malaikat Tuhan itu. Mereka tidak tahu kalau 2 orang itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu mau mengajak seluruh isi rumah Lot untuk lari. Dan di situ ada 2 orang calon menantunya Lot. Diajak malah mereka menyepelekan. Akhirnya malaikat Tuhan membawa lari istri Lot dan 2 orang anak gadisnya. Lari keluar dari kota. Nah, malaikat Tuhan itu memberikan perintah agar jangan menoleh ke belakang. Pokoknya lari terus ya. Di tengah perjalanan pun Lot masih meminta pada malaikat Tuhan itu. Karena malaikat Tuhan meminta pada Lot, menyuruh pada Lot untuk lari terus sampai ke pegunungan, ke lembah ya. Tapi Lot bilang, "Tuhan, kalau aku sampai sana, aku pasti binasa. Karena aku tidak mungkin sampai sana, Tuhan, terlalu jauh jaraknya." Tuhan pun mengabulkan permintaan Lot. Akhirnya Lot bisa lari ke kota terdekat. Nah, di kota terdekat, kota kecil terdekat itu disebut Zoar ya. Kotanya disebut Zoar. Nah, di situ akhirnya mereka lari. Tapi di tengah-tengah mereka lari, istri Lot noleh ke belakang. Apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi, istri Lot akhirnya menjadi tiang garam, menjadi batu. Nah, kenapa di sini istri Lot tidak taat? Taat itu harus benar-benar tulus, nggak ada tapi, ya. Kalau dikasih perintah, pokoknya lari terus, ya lari terus, nggak usah noleh ke belakang. Nah, jadi di sini kita lihat Tuhan itu benar-benar mengasihi kita semua. Mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi semuanya dikasihi, asal ngikuti perintah Tuhan. Sama kayak kondisi saat ini, di mana kita diajak untuk mengikuti peraturan yang ada. Kenapa? Untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kita. Kalau kita tidak mengikuti aturannya, kita ngawur, akhirnya yang terjadi apa? Wah, ternyata ada yang sakit, ada yang kena virus, di mana-mana orang jatuh sakit, di mana-mana rumah sakit penuh karena banyak yang tidak taat. Kalau tidak taat, yang akan menanggung hukumannya adalah orang yang tidak taat itu sendiri. Kalau anak-anak tidak taat, anak-anak sendiri yang akan menanggung hukumannya. Orang tua yang tidak taat, orang tua juga akan menanggung hukumannya. Jadi ketaatan itu adalah mutlak, ketaatan sama Tuhan. Saat ini juga kita taat, patuh pada aturan pemerintah, aturan protokol kesehatan yang ada. Nah, ini cerita yang bisa kita dapatkan minggu ini. Hari ini kita belajar bersama agar kita benar-benar menjadi orang yang taat, agar kita benar-benar menjadi orang yang mengikuti apa yang sudah diperintahkan sama Tuhan.
corona itu tidak terlihat. Ya, virusnya nggak kelihatan. Kalau kalian lihat seperti ayam misalnya, bisa larian dikejar ayam gitu. Tapi sekarang nggak bisa, kita nggak bisa lihat virusnya. Karena itu harus benar-benar dijaga. Sama halnya peraturan yang sudah Tuhan tetapkan dari zaman dulu sampai sekarang. Ini adalah peraturan yang harus ditaati oleh semua orang, termasuk anak-anak. Ya, karena anak-anak adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau pengen tetap selamat, anak-anak harus taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau anak-anak pengen juga menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Oke ya, mungkin ini saja yang Bu Tuti bisa sampaikan. Semoga anak-anak tetap bisa menjaga kesehatan di tengah masa pandemi saat ini. Ikuti terus protokol kesehatan, jangan sampai anak-anak jatuh sakit karena anak-anak lalai atau tidak taat dalam melakukan protokol kesehatan. Oke, selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dimasukkan ke amplop, ditulisi sekolah minggu, dititipkan ke orang tua, dan dibawa ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hati Senang. Adik-adik, sekarang mari kita menaikkan doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan untuk kami. Dan pada saat ini kami menyisihkan sedikit dari apa yang telah kami dapat. Kiranya Engkau memberkati dan kiranya berguna dan bermanfaat bagi gereja ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, karena hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Tuhan, lagi kami mau selesai dan kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu online kali ini telah selesai. Kalau ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Cuci tangan, Pakai masker. selalu menjaga jarak, Stay safe. stay healthy. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Dadah.